Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin kepada Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan pemerintahan bagian yang kedua. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama adalah Nathanael Iskia, NPM 089. Yang kedua Ubadullah, NPM 176. Yang ketiga Christine Maria, NPM 204. Dan yang terakhir Malta Dirga, NPM 205. Baiklah, selamat menyaksikan teman-teman. Selanjutnya, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran, karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Dan yang kedua, informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Jadi, LRA ini menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima ke depannya, di mana sumber daya ekonomi yang diterima ini difungsikan atau diarahkan untuk mendanai kegiatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi surplus atau defisit, akuntansi pembiayaan, dan akuntansi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau SILPA dan SIKPA, yang mana berdasar pada basis kas. Yang pertama, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Lalu selanjutnya, akuntansi pendapatan LRA. Pendapatan LRA diakui pada saat uang diterima pada rekening kas umum negara atau daerah, yang mana pencatatan pendapatan ini dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat jumlah bruto penerimaan, dan tidak mencatat jumlah netonya. Namun, ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya. Yang selanjutnya yaitu akuntansi belanja. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Jadi, pengeluaran ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara umum negara atau daerah, dan yang kedua, pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran. Jika suatu pengeluaran dilakukan oleh bendahara umum negara atau daerah, maka belanjanya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas negara atau daerah. Sedangkan jika pengeluaran ini dilakukan atau dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran, maka pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Selanjutnya, akuntansi surplus atau defisit.
Selisih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit. Jadi, surplus terjadi apabila jumlah pendapatan selama satu periode lebih besar daripada jumlah belanja, dan defisit adalah sebaliknya. Selanjutnya, akuntansi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya, akuntansi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. SILPA atau SIKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan, atau selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai dari SILPA atau SIKPA ini pada akhir periode pelaporan yang nantinya dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Apabila dalam laporan realisasi anggaran terdapat transaksi mata uang asing, maka harus dicatat atau dibukukan dalam mata uang rupiah. Dengan kata lain, dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah. Laporan yang selanjutnya yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan pos-pos sebagai berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir tahun untuk periode berjalan. Pos-pos ini disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat di dalam LPSAL dalam catatan atas laporan keuangan mereka. Struktur dari LPSAL baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki perbedaan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Namun sebelum itu, perkenalkanlah nama saya Maltadi Basafahlas dengan MPM 190 130 10 205. Di sini saya berkesempatan untuk berbagi dengan teman-teman mengenai laporan operasional. Jadi, apa itu laporan operasional? Laporan operasional merupakan laporan yang menjadikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Lalu tujuan dari dibuatnya laporan operasional itu seperti apa? Jadi, tujuan dari dibuatnya laporan operasional itu untuk memberikan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dan juga pengguna laporan itu dapat mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Lalu unsur laporan operasional itu apa saja? Jadi unsur laporan operasional itu ada 4. Yang pertama akan saya bahas adalah pendapatan LO. Jadi pendapatan LO itu adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lalu unsur kedua adalah beban yang merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Lalu unsur yang ketiga adalah transfer. Transfer sendiri adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Lalu unsur yang terakhir adalah pos luar biasa, yang merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa dan juga tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan biasanya berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan. Lalu informasi yang terdapat di laporan operasional itu apa saja yang bisa didapatkan? Lalu kita akan bahas secara lebih detail di sini ya teman-teman. Untuk yang pertama, informasi mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Lalu yang kedua adalah informasi operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal seperti efisiensi, lalu efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah. Lalu yang ketiga adalah informasi yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintahan pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Lalu informasi yang terakhir yang bisa didapatkan adalah mengenai penurunan ekuitas apabila terjadi defisit operasional dan informasi mengenai peningkatan ekuitas apabila terjadi surplus operasional. Lalu bagaimana dengan periode pelaporannya? Jadi pada laporan operasional untuk periode pelaporannya itu disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Namun dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas itu berubah dan laporan operasional tahunan itu disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun atau lebih cepat dari 1 tahun, maka entitas itu harus atau wajib mengungkapkan informasi sebagai berikut, seperti alasan penggunaan periode pelaporan itu mengapa kok tidak 1 tahun, dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional serta catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu, dalam laporan perubahan ekuitas itu sekurang-kurangnya harus menyajikan beberapa pos. Pos-pos itu seperti yang pertama, ekuitas awal, lalu kedua adalah surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, lalu ada koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain itu berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan dasar. Contohnya itu seperti yang pertama, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Dan yang kedua, contohnya seperti perubahan nilai aset tetap karena akibat dari revaluasi aset tetap. Lalu pos yang terakhir adalah ekuitas akhir. Lalu di samping itu, dalam laporan perubahan ekuitas, nantinya itu unsur-unsur yang ada di dalamnya harus disajikan lebih rinci lagi atau lebih lanjut pada catatan atas laporan keuangan. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa struktur laporan perubahan ekuitas baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang neraca. Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Lalu, terdapat elemen-elemen yang ada di neraca. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non-lancar. Yang pertama ada aset lancar, yang terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Yang kedua ada aset non-lancar,
yaitu investasi jangka panjang, aset tetap, dan cadangan aset lainnya. Bagian kedua ada kewajiban. Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang diselesaikan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Dan yang bagian terakhir ada ekuitas dana, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Selanjutnya ada laporan arus kas, yaitu salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional investasi, pembiayaan dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir, kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Lalu ada elemen-elemen yang terdapat di dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama ada penerimaan kas, adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Dan yang kedua ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara negara atau daerah. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ubadullah, NPM 190-130-101-76. Berbicara tentang catatan atas laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, di mana catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh suatu entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan secara wajar. Di mana hal-hal yang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi mikro, pencapaian target Undang-Undang APBN atau Perda APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Dan yang kedua mengenai ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama 1 tahun pelaporan. Dan yang ketiga mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian yang penting lainnya. Dan yang keempat yaitu mengenai informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintah yang belum dapat disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu mengenai informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan kas. Dan yang terakhir yaitu mengenai informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Malta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengguna laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi, pengguna laporan keuangan pemerintah pusat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah. Lalu, dalam hal ini pun kita juga bisa mengidentifikasi siapa saja mereka dengan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trebin et al. Pada tahun 1981 dalam Jones dan Pendlebury tahun 2000, itu dijelaskan bahwa stakeholder pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut, seperti pembayar pajak, pemberi dana hibah, investor, pengguna jasa, karyawan, pemasok, dewan legislatif, pemerintah itu sendiri, pemilih, dan badan pengawas. Lalu, pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, lalu tidak terbatas juga pada para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, lalu juga tidak terbatas pada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
serta yang terakhir tidak terbatas pada pemerintah. Lalu merujuk pada Anthony tahun 1978 dalam Jones dan Pendlebury tahun 2000 itu membagi 4 kebutuhan pengguna terhadap laporan keuangan pemerintah. Seperti yang pertama, financial viability atau menilai kemampuan keuangan pemerintah untuk tetap survive dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lalu yang kedua ada fiscal compliance, yaitu untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada manajemen performance, yaitu menilai kemampuan manajemen pemerintah untuk menggunakan dana yang ada sebijak mungkin. Lalu yang terakhir adalah cost of service provided, yaitu untuk membandingkan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang. Walaupun kebutuhan informasi masing-masing kelompok pengguna laporan itu berbeda-beda, informasi yang disediakan dalam laporan keuangan itu harus bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, sehingga tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Lalu dengan adanya berbagai kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan tersebut, pemerintah itu wajib untuk menyajikan informasi keuangan negara secara terstruktur dan sistematis, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian, dan pengambilan keputusan, terutama bagi pemerintah serta masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemberi amanat pengelola. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap informasi atau ilmu-ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.